Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmatullah dengan NIM 250910302083. Kali ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Baiklah, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional di masa depan. Potensi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kombinasi antara jumlah penuturnya yang besar, posisi strategis Indonesia dalam peta global, serta kekayaan budaya yang terkandung di dalamnya. Saat ini, bahasa Indonesia digunakan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga dipelajari oleh lebih dari 200.000 orang di luar negeri, baik di universitas, lembaga kebudayaan, maupun sekolah internasional. Menurut data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahasa Indonesia telah diajarkan lebih dari 50 negara, termasuk Australia, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat internasional terhadap bahasa Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari sisi geopolitik dan ekonomi, posisi Indonesia juga memberi nilai tambah terhadap potensi internasionalisasi bahasa ini. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam kelompok G20 yang berarti memiliki pengaruh signifikan dalam pencaturan ekonomi global. Banyak investor dan pelaku bisnis asing yang mulai menjalin kerjasama dengan perusahaan Indonesia. Dalam konteks ini, kemampuan berbahasa Indonesia menjadi nilai strategis karena membuka peluang komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, sektor pariwisata Indonesia yang terus berkembang juga berperan penting. Keindahan Bali, Yogyakarta, Labuan Bajo, dan destinasi lainnya membuat wisatawan asing tertarik untuk mengenal bahasa Indonesia agar lebih dekat dengan masyarakat lokal. Fenomena ini memperkuat posisi bahasa kita sebagai jembatan antar budaya di tingkat global. Tidak hanya dari sisi ekonomi dan pariwisata, potensi bahasa Indonesia juga terlihat dari aspek linguistik dan kebudayaan. Secara struktural, bahasa Indonesia tergolong bahasa yang relatif mudah. Tidak ada perubahan kata kerja berdasarkan waktu, tidak ada bentuk jamak yang rumit, dan sistem ejaannya konsisten. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan banyak bahasa lain yang cenderung kompleks. Selain itu, bahasa Indonesia bersifat inklusif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Banyak istilah baru dalam bidang teknologi, sains, dan seni yang diserap dengan mudah ke dalam bahasa kita tanpa menghilangkan identifikasinya. Fleksibilitas inilah yang membuat bahasa Indonesia mampu berkembang seiring dengan perubahan global yang cepat. Kemudian, jika dilihat dari aspek budaya, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan yang kuat. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini telah menjadi alat pemersatu bangsa yang sangat beragam dari segi etnis, agama, dan bahasa daerah. Semangat inilah yang juga menarik perhatian di dunia internasional karena tidak banyak bahasa di dunia yang mampu menjalankan fungsi sosial dan politik sebesar itu. Melalui bahasa Indonesia, dunia dapat mempelajari bagaimana sebuah bangsa besar seperti Indonesia bisa menjaga persatuan dan identitas nasional di tengah keragaman. Di era globalisasi yang seringkali menimbulkan homogenis asli budaya, bahasa Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana bahasa nasional mampu mempertahankan kearifan lokal, sekaligus beradaptasi dengan modernitas. Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan keseriusannya dalam menginternasionalisasi bahasa Indonesia. Program BIPA, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, menjadi salah satu langkah nyata. Melalui program ini, ribuan pelajar dari berbagai negara datang ke Indonesia untuk mempelajari bahasa dan budaya kita secara langsung.
Selain itu, beberapa universitas ternama di luar negeri juga membuka jurusan atau mata kuliah khusus bahasa Indonesia. Misalnya di Universitas Leiden di Belanda, Universitas Melbourne di Australia, Hankook University of Foreign Studies di Korea Selatan, dan juga bahkan Harvard University Amerika Serikat. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menandakan bahwa bahasa Indonesia semakin diakui eksistensinya di dunia akademik internasional. Namun, untuk benar-benar menjadi bahasa internasional, masih ada tantangan yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah kurangnya promosi dan diplomasi bahasa di tingkat global, keterbatasan literatur ilmiah berbahasa Indonesia, serta dominasi bahasa-bahasa Inggris dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, peran generasi muda, terutama mahasiswa seperti saya, menjadi sangat penting. Mahasiswa dapat menjadi agen penyebar bahasa Indonesia melalui kegiatan akademik, pertukaran pelajar, ataupun konten digital, hingga media sosial. Dengan kemampuan berbahasa asing yang mereka miliki, mahasiswa Indonesia juga bisa memperkenalkan budaya dan bahasa nasional ke kancah internasional secara kreatif dan modern. Pada akhirnya, potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional bukan sekedar angan-angan, tetapi sebuah peluang nyata yang bisa dicapai dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, termasuk kita semua. Indonesia bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga identitas, simbol persatuan, dan juga jembatan diplomasi antar bangsa. Jika Indonesia mampu menjaga kualitas penggunaannya, memperluas pengajaran ke luar negeri, serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan berbahasa dan budaya, maka bukan tidak mungkin suatu hari nanti bahasa Indonesia akan sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia seperti Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Dengan semangat itu, kita sebagai generasi muda harus bangga, percaya diri, dan terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena dari sanalah jalan menuju pengakuan global dimulai. Baik, sekian presentasi tentang materi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.